Apa benar ini Mas Gibran berminat jadi cawapres? Sebenarnya gimana sih Mas Gibran? Ya itu tadi umurnya belum cukup. Oh, kalau kita kan punya 17 titik prioritas pembangunan. Sama dengan Pak Prabowo juga ya, 17 program. 17 program juga itu. Oh iya. Cocok mungkin ya. Duluan siapa? Apa pandangan Mas sekarang banyak ngomong bahwa Pak Jokowi ini dinasti politik. Menurut Mas gimana? Oh iya, itu saya kembalikan lagi ke warga untuk menilai. Ini gara-gara wali kotanya karena anak presiden gitu katanya. Makanya banyak sekali maisnya tumbuh dan lain-lain. Itu menurut Mas Gibran gimana? Kalau maisnya tumbuh, perekonomian tumbuh kan yang menikmati warganya, bukan saya. Tapi kalau diminta Pak Prabowo misalnya gitu, siap gitu ya, jadi cawapres gitu siap. Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asdad dan juga Saya Ipang Wahid. dan juga Wah, ini bintang tamu spesial kita. bintang tamu spesial. Mas Wali, Mas Gibran. Terima kasih, Wah. Mas. Gus, ini edisi dadakan Gus. Edisi spesial pakai telur, Mas. Kebetulan ada Mas yang dicari-cari banyak orang ini. Nah, Ya, anak muda ya. Kebetulan ketemu kita. kalau kata orang pesantren, rezeki itu memang datang dari sumber tidak terduga. Tidak terduga. Padahal banyak yang mencari. Banyak yang mencari, Banyak yang mencari. malah kesini. Mas Gibran ini udah janjian Gus. Siap. Lama kita kontak-kontakan, tapi baru kali ini ada waktu Yeah. dia bertemu kita. Yeah. Tapi kita kayaknya nggak usah harus membahas yang terlalu berat-berat. Kita santai-santai dulu. Ya berat-berat dikit lah. Ya berat tapi santai Gus. Ya. Ya. Sebenarnya kalau politik itu kan memang harus gembira Gus ya. Ya. Ya, dan sepertinya gaya-gaya politiknya Mas Gibran ini santai gitu kan. Sebagai wali kota santai kelihatannya. Rujukan baru politik anak muda. Padahal sebetulnya nama Mas Gibran ini selalu disebut-sebut. Iya. Gitu ya Mas Gibran ya. Betul. Tapi kita terima kasih dulu Mas. Gus. Iya. Gus Terima Ipang. kasih nih. Terima Mas kasih, Gibran terima sudah kasih. rawuh ke sini di Info A1. A1 itu kepanjangannya A-nya Arifin, Mas. Satunya Wahid. Oh iya? Jadi A1. Siap. Kalau datang di Kumparan, Hmm. Kumparan itu singkatannya kumpul bareng Mas Gibran. Wah. Boleh. Oke. Iya, iya. Tapi Mas Gibran merasa ya bahwa akhir-akhir ini banyak orang yang mencari Mas Gibran ya. Merasa ya. Mencari untuk apa nih? Ya mungkin sekedar untuk menyapa atau bertanya-tanya. Ya, Gitu ya. lumayan. Dan pertanyaannya itu kan berat ya. Orang-orang mau bertanya itu Gus. Apa benar ini Mas Gibran berminat jadi cawapres? Sebenarnya gimana sih Mas Gibran? Cawapres ya? Umurnya belum cukup. Umurnya belum cukup. Iya. Dan tidak ada dari awal nggak memiliki inisiatif gitu ya. Ya itu tadi umurnya belum cukup. Oh, Ya kita ngikutin aturan aja. oh iya. Kalau kita cukup-cukupkan gitu nggak bisa. Ya kan harus ada Harus ini, konstitusional. sesuai aturan lah ya. Tapi kalau Pak Prabowo, kemudian Mas Ganjar pernah ya menyampaikan ingin, oh Mas Gibran jadi cawapres saya dong, gitu. Pernah ya? Pak Prabowo. Pak Prabowo ya. Tapi belum memberikan jawaban Mas Gibran. Ya, umurnya belum cukup. Oh belum, umurnya belum Umur cukup. belum cukup, saya dari partai yang lain. Nah, lain. Nah, itu. Kalau ternyata nanti Mahkamah Konstitusi Nah, memutuskan, ini ujung-ujungnya dari poin itu. Katanya tadi mau bahas yang lain. ya, Mas, ini memang Mas, sensitif. bahas cawapres lah. Mas, ini aja. Mas, waktu ditawari kaget nggak? Hah? Waktu ditawari sama Pak Prabowo, kaget nggak? Enggak. Nggak. Enggak. Sudah punya feeling atau? Ya, saya orangnya nggak kagetan juga sih. Ya, biasa aja sih. Ngalir ya, Mas? Saya ngalir. Waktu jadi wali kota dulu juga ngalir-ngalir aja begitu ya. Ya ngalir aja. Tapi nanti ke depan setelah wali kota ini mau gubernur atau gimana sebetulnya? Ya tahu ya, Nggak tahu tergantung warga menginginkan saya di mana. Mungkin tetap jadi wali kota atau malah nggak dipilih. Nah, Kalau partai tergantung sendiri, warga yang menilai. kalau partai sendiri PDIP gitu Belum tahu menginginkan, juga. oh belum tahu juga. Pilkada kan juga masih lama. Oh iya. Iya. Mas Gibran ini baru 2,5 tahun ya sebagai wali kota sebetulnya ya. Kalau sampai selesai berarti cuma 3,5 tahun Gus. Mas, rasanya pada waktu pertama kali jadi pejabat apa Mas? Kaget nggak Mas? Kira-kira culture shock nggak?
Enggak juga sih. Ya, mungkin cara kerjanya beda dengan kita yang udah lama di swasta ya. Saya kan di swasta 10 tahunan. Kalau di sana agak beda. Kecepatannya agak beda. Dan kecepatan ya, karena ada birokrasi di situ ya. Ya, birokrasinya tidak secepat yang di swasta. Tapi kita sering menegaskan, emphasize kita meskipun kerja di sini, ASN kerjanya kalau bisa secepat kita yang ada di swasta, fast respon. Makanya kan kita bikin layanan-layanan yang ada di WA atau bisa nge-DM saya itu semuanya fast respon. Bercepat ya. Aspal bolong lah apalah, kita pengen semuanya serba cepat. Apa yang paling diandalkan sebagai karya terbaik dari Mas Gibran sendiri di Solo? Karya terbaik itu warga yang bisa menilai. Kalau yang sesuai dengan rencananya, kalau kita kan punya 17 program 17 unggulan. titik prioritas pembangunan. Ya. Kita sama dengan Pak Prabowo juga ya, 17. 17 program. 17 program juga itu. Oh iya. Iya. Duluan Cocok mungkin ya. Duluan siapa? Jangan-jangan nyontek. Sudah. Iya. Ya, ntar saya tambahin jadi 18 lah. Enggak, intinya kita fokus ke 17 titik prioritas karena ini sangat penting ya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Solo. Yeah. Kita pada 2021 itu juga merancang RPJMD juga. Yeah. Jadi ketika saya menjabat itu krusial sekali karena kita waktu itu ada COVID, kita bikin RPJMD, lalu ya banyak tantangan lah selama COVID. Tapi udah kita lalui semua. 17 pembangunan itu sudah ada beberapa yang sudah kita resmikan, sudah jalan dengan baik. Lalu di tahun 2022 kemarin kita termasuk kota yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi. Kita pertumbuhan ekonomi di angka 6,25. Oh wow. Tahun 2022 dah. 22. Tahun kemarin. Enggak ada yang beritain. Soalnya tiap hari beritainnya cawapres terus. Makanya yang kayak gini enggak pernah luar biasa. Kita nanti tambah. Kita juga baru aja dapat predikat kota ternyaman nomor 1. Oh wow. Enggak ada yang peduli juga. Kita peduli, Mas. Karena tiap hari bahasnya ini. Kita peduli, Mas. Makanya kita tanyain, Mas. Kita juga waktu saya pertama naik tahun pertama kita masuk kota toleran nomor 9, sekarang nomor 4. Sebelumnya belum pernah. Solo kan image-nya ya kayak gitulah, Mas. Tahu kan? Nah, itu. Makanya ya mohonlah teman-teman memberitakan. Kalau pertumbuhan ekonomi yang 2023 berapa nih? Yang semester 1 masih kita tunggu, Pak. Kan masih year on year-nya masih kita tunggu. Tapi yang jelas 6, berapa tadi? 6,25. Luar biasa. Semarang aja berapa ya? Semarang 5,7 kalau Jawa Tengah berapa? Padahal kita bukan ibu kota. Kalau Jawa Tengah berapa? Jawa Tengah lupa saya. Tapi rata-rata nasional itu cuma 5,3. Kita oke kok. Ya. Jawa Tengah di bawah. Kita reboundnya cepat setelah COVID kan benar-benar terpukul ya. Saya pertama kali menjabat tuh minus 0,174. Oh, wow. Ngeri. Menjabat tahun 2021 pas COVID. Iya, pas COVID. Wah, itu ngeri. Ini kita tahun 2022 pertumbuhan ekonominya disumbang oleh apa terbesar? Lebih pada apa? Pasti. Itu teman-teman kumparan saya kasih buku gratis, ntar dibaca. Pertumbuhan ekonominya, pembangunannya, yang dulu mangkrak kita lanjutin, yang dulu, nah itulah ya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi 6,3, kan ada 5,3 nasional. Kalau 5, itu cocok menjadi calon gubernur, Mas. Tapi kalau udah 6, itu calon wakil presiden cocok. Balik lagi, Gus. Loh kan itu kan omongan saya kan nggak nanya beliau. Enggak. Betul nggak? Enggak, itu warga yang menilai lah. Tapi anulah. Tapi kalau saya lihat ya, Solo zamannya Mas Gibran ini kan banyak hal baru ya, sehingga banyak orang kemudian lebih banyak datang. Lumayan. Itu mungkin ya. Lumayan. Banyak orang yang datang itu kan termasuk lumayan salah ya. Kan? Hotel-hotel sekarang ramai, okupansinya ramai, banyak pendatang. Sekarang macet. Ya karena kita lagi banyak pariwisatanya bagus ya? Lumayan. Dan kita paling banyak event MICE, event musik, event. Sekarang kita lagi nyiapin U17. Dan kita ya termasuk kota yang paling siap lah ya. Yang waktu itu saya datang Solo Park tuh namanya? Solo Theme Park Technopark. Itu keren.
ya lumayan. Kita lagi mau ini juga launching ini apa? Giga City namanya. Jadi Apa itu? kita pengen apa? Kita bekerja sama dengan Huawei. Kita pengen nanti Solo kecepatan internetnya paling cepat se-Indonesia. Tapi masih progress, on progress ya. Spill dikit ya. Ya. Tapi ada yang ini ya menilai secara negatif. Boleh ya, misalnya deh. Sayanya sih yang dinilai negatif bukan kotanya sih. Kotanya bagus kok. Ya, kotanya bagus. Ya. Wali kotanya aja yang ini gara-gara wali kotanya karena anak presiden gitu katanya. Makanya banyak sekali maisnya tumbuh dan lain-lain. Itu menurut Mas Gibran gimana itu? Ya itu biar warga yang menilai aja ya. Kalau maisnya tumbuh, perekonomian tumbuh kan yang menikmati warganya bukan saya. Jadi ya itu warga kok yang menikmati. Tapi pernah ya Mas Gibran semacam melakukan survei terhadap warga, kepuasan mereka terhadap pemimpinan Mas untuk Gibran? Kepuasan publik kita tinggi. Kita kemarin berapa ya? 94% kepuasan publik. 94? Wow. Melebihi Bapak Presiden? Melebihi Bapak Presiden? Iya sih. Enggak. Ntar dilihat aja ya surveinya ya. Ada rilisnya kok. Saya lupa kemarin 99 berapa ya. Approval ratingnya 90. Iya, kepuasan publik di tahun kemarin. Sebelumnya enggak setinggi itu sih. Ya pressure-nya tinggi Mas. Soalnya kemarin kita menangnya 86,5. Jadi kepuasan publiknya harus di atas itu. Ya sih. Banyak yang enggak percaya. Iya. Terus suatu hari teman-teman PKS bilang ke saya, Mas, kemarin PKS bikin survei juga untuk approval rate, untuk kepuasan publiknya. Selisihnya berapa? Dikit. Jadi itu surveinya cukup objektif ya. Tapi percaya nggak percaya silakan sih, harus datang sendiri ke Kota Solo. Ya. Itu ada survei juga nggak? Maksudnya warga juga menginginkan Mas Gibran lanjut deh wali kota. Ada survei Ada kok, ada rilisnya lengkap kok. Ada yang pengen 2 periode, ada yang pengen ke Jakarta atau ke Jateng. Itu kok kita kembalikan lagi ke warga sih. Saya ngalir aja. Sekarang ini dalam waktu dekat apa aja Mas Gibran? Proyek-proyek yang mau diresmikan atau sudah siap untuk di-launch? Kita dalam waktu dekat, dalam bulan-bulan ini meresmikan ini pembangkit listrik tenaga sampah. Lalu kita punya kekuatan berapa? Berapa kita nanti di bulan Januari bisa sampai 5 megawatt. Ini kita nyoba dulu bertahap sampai nanti Januari 5 megawatt. Januari 2024. Ya banyak yang kita resmi. Banyak tuh padahal yang daerah yang gagal tuh. Kayak gitu. Ya. Hati-hati sekali itu. Hati-hati. Tapi kita kerjasama dengan apa Mas Gibran? Banyak. Kita dengan PLN dan lain-lain ya. Nanti silakan ke Solo. Mas, ketemu Pak Presiden berapa sering, Mas? Jarang. Tapi telepon-teleponan ya sering. Telepon enggak juga. WA. Ya. Bapak lebih seneng telepon anak saya sih. Itu baru saya mau nanya. Suka jealous nggak Mas? Cemburu nggak Mas sama Yan Etes? Enggak. Hah? Enggak. Kalau telepon kok Yan Etes yang ditelepon kok nggak saya gitu loh. Saya kan wali kota gitu kan. Enggak. Biasa. Kemarin Pak Presiden sih bilang memang. Saya udah lama nggak ketemu Gibran. 6 bulan mungkin kan, benar? Oh ya? Iya. Kemarin ada. Selama itu ya? Nggak tahu mungkin disebut 6 bulan sih. Mas, pendapat Mas dengan Mas Kaisang menjadi ketua umum PSI gimana Mas? Ya selamat. Banyak tantangan ke depannya. Sering diskusi sama Mas Gibran? Ya bukan politik sih. Bukan politik. Masa? Ke politik nggak? Kan udah menjadi pejabat publik. Kita nggak pernah bahas politik kok di rumah. Dengan Bapak pun jarang sekali bahas politik. Iya. Jarang sekali bahas politik kita. Kita bahas yang lain. Iya Mas, capek ya Mas. Tapi termasuk kaget juga nggak Mas Gibran terhadap Mas Kaisang yang tiba-tiba jadi ketua umum PSI? Yang kaget orang lain sih. Oh gitu ya. Tapi kalau Mas Gibran mungkin udah tahu rencananya. Ya apapun itu saya pasti punya bocoran lah ya. Nggak mungkin kaget apapun itu. Yang kaget orang-orang. Punya bocoran atau ikut bagian dalam strateginya Mas? Enggak ya. Ngapain? Dia bisa menghandle sendiri. Mas Gibran, sebenarnya kalau ketemu Mas Anies, ketemu Pak Prabowo, Mas Ganjar sering juga ya kelihatannya ya? Ya semuanya pasti saya temui. Saya pasti soal. Tapi paling sering dari 3 capres itu siapa ya yang ketemu ya? Ya Pak Ganjar pasti. Oh Pak Ganjar. Beliau kan pimpinan saya. Iya. Tapi ketemu 4 mata gitu ya? Ya 4 mata. Kalau Pak Ganjar berapa kali? 4 mata, banyak mata. Enggak dalam 1 tahun terakhir ini berapa kali? Oh enggak terhitung. Bisa Tapi seminggu kalau 2 dengan kali Pak Prabowo? Dengan Pak Prabowo berapa kali?
4 mata loh. 4 mata ya 2-3 kali, Pak. 2-3 kali. Apa yang disampaikan Pak Prabowo pada saat ketemu itu? Yang disampaikan apa? Ya banyak lah ya. Nggak usah dibahas ya. Nggak usah dibahas. Ini udah lama banget. Udah berapa menit Mas durasinya Mas? Harus Udahlah ya, kita closing lah ya. Mas, enggak ada aku mau nanya. Terakhir. Malam Minggu loh suruh. Malam Sabtu, Mas. Mas, waktu Mas Kaisang kemarin ke tempatnya Pak Prabowo, itu disambut pakai drum band. Nah, itu penting. Masnya PSI. Nah, Mas pernah nggak sebagai wali kota disambut sama Pak Prabowo pakai drum band? Enggak, belum pernah. Belum pernah? Ke Hambalang juga belum pernah disambut semeriah itu. Waktu naik kuda nggak disambut pakai drum band? Enggak. Disambut Mas Didit. Sudah pernah ke Hambalang ya? Udah. Naik kuda. Tanda-tanda itu berarti, Gus? Iya. Tanda-tanda. Tanda apa? Jadi joki. Gus, kita terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Pak Pemret. Kalau Mas Gibran, doa terbaik ke depan apa, Mas? Harapan terbaik buat Mas Gibran apa? Untuk yang lagi diramein sekarang ini. Ya, semoga semuanya dilancarkan lah ya. Itu aja. Termasuk karirnya Mas Gibran. Ya, karir, kesehatan, semua. Termasuk calon gubernur dan calon wakil presiden juga. Apanya itu? Doanya. Itu saya kembalikan lagi ke warga lah ya. Saya kan tidak pernah mendorong diri saya untuk ke sana. Tapi kalau semuanya dorongan warga. Tapi kalau diminta Pak Prabowo misalnya gitu, siap gitu ya, jadi cawapres gitu, siap. Umurnya belum cukup. Oh, belum cukup. Ya, nunggu MK. Dan dari partai lain juga. Tuh. Ya. Terakhir ketemu Bu Mega kapan? Rakernas ketemu kemarin. Apa yang beliau sampaikan? Ya banyak. Kalau di Rakernas pasti pengarahan ke kader. Secara khusus gitu? Enggak. Kalau di Rakernas kemarin enggak. Enggak terlalu tidak punya waktu lah untuk 4 mata dan lain-lain. Mas, apa pandangan Mas sekarang orang seluruh banyak ngomong bahwa Pak Jokowi ini dinasti politik. Menurut Mas gimana? Oh ya, itu saya kembalikan lagi ke warga untuk menilai. Ya itu. Misalnya tidak berkenan ya jangan dipilih. Itu aja. Dan kalau isu dinasti kan santer sekali waktu pertama kali saya mencalonkan diri jadi wali kota. Dan saya kan alhamdulillah menang. Itu kan pilihan warga. Dan ketika saya sudah menang, saya duduk di posisi itu, kita kan udah kerja hampir 3 tahun nih. Warga kan bisa menilai juga saya pekerjaannya baik atau tidak, ada hasilnya atau tidak, hasilnya bisa menguntungkan warga atau tidak, itu kan warga yang menilai. Jadi bukan dari diri saya, tapi warga yang menilai. Kalau dinilai baik ya alhamdulillah, kalau enggak ya jangan dipilih, itu aja. Ini kan kita kembalikan lagi semuanya ke warga, dan kan tidak ada misalnya keharusan untuk mencoblos saya, dan saya kan juga tidak ditunjuk, semuanya kan bebas untuk bisa memilih atau tidak, bebas kok, silakan. Mas, kita pernah bikin survei online. Mas termasuk salah satu politikus muda yang paling cool. Paling keren, ya punya anak-anak muda sekarang. Gimana Mas, menurut Mas? Salah itu surveinya. Banyak yang lebih keren. Yang lebih muda, lebih keren, banyak. Top. Pertanyaan terakhir dari saya, Gus. Terakhir, please. Terakhir beneran. Prioritas mana menurut Mas Gibran? Apa? Calon gubernur atau calon wapres? Enggak ada prioritas. Saya ngalir. Sekali lagi kita kembalikan ke warga kok. Kita ambisi, kita ngotot, saya pengen jadi ini, saya pengen dipilih jadi ini. Kalau warga nggak berkehendak, ya nggak jadi. Saya kan sering bilang, banyak anak-anak pejabat, anak-anak yang nama belakangnya sama dengan nama orang tuanya, dia maju, kalah. Nggak gampang. Warga kita itu, warga masyarakat kita tuh pinter-pinter. Betul. Kritis-kritis. Jadi disodorin, oh anaknya presiden, anaknya Jokowi, belum tentu dipilih. Belum tentu dipilih. Warga kita itu pinter-pinter, kritis-kritis loh. Netizen kita kritis-kritis. Kalau nggak dipilih ya kalah. Kalau orang nggak suka ya pasti nggak dipilih. Jadi ya kita kembalikan lagi ke warga.
Oke, Siap. Terima kasih banyak. Matur nuwun sangat Mas. Matur nuwun. Rawuhipun. Akhirnya ya. Akhirnya entah berapa menit yang penting. Nggak usah diupload ya. Iyalah ya. Ntar Dilihat nggak ada yang nonton loh. Biasanya kalau Oke. bintang tamunya saya nggak ada yang nonton. Mas, terima kasih banyak. Ya, makasih. Salam bagi Bapak. Mudah-mudahan sehat semua. Ya, semoga lancar lancar upaya-upayanya. Matur nuwun, amin. Oke. Makasih. Terima kasih Makasih. banyak. AdSense-nya Terima kasih. dibagi ya.